Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kedua. Yang pada kali ini kita akan membahas materi tentang hikayat. Nah, anak-anak, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar apa itu hikayat. Menurut KBBI, pengertian hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undangan-undangan, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, menurut Ali dan Alwi pada tahun 1995 dan Kemal pada tahun 2014 mengatakan bahwa hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Dapat saya simpulkan bahwa hikayat merupakan cerita yang berasal dari masa lampau, kemungkinan besar mengenai kerajaan yang ada di Indonesia dan dipengaruhi berbagai budaya di dunia. Selanjutnya, ada fungsi hikayat, yaitu sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga untuk meramaikan sebuah pesta. Di sini ada karakteristik hikayat, yaitu yang pertama ada kemustahilan. Nah, yang dimaksud dalam kemustahilan di sini yaitu dalam segi cerita atau dalam segi teksnya, yang berarti halnya itu tidak logis gitu, tidak bisa diterima oleh nalar. Yang kedua ada anonim, tidak bisa atau tidak diketahui nama jelasnya atau nama penulisnya tuh oleh semua orang. Nah, ada ketiga itu kesaktian. Dalam cerita hikayat khususnya, seringkali kita ditemukan dengan kesaktian para tokoh di dalam hikayat tersebut. Nah, yang keempat, di sini ada istana sentris. Yang dimaksudkan yaitu hikayat seringkali bertema atau berlatar belakang kerajaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu arkais. Arkais itu yang dimaksud adalah bahasanya yang lampau, tidak lazim digunakan pada masa kini. Di sini juga ada struktur hikayat. Struktur ini sama seperti cerita pada umumnya, seperti novel, cerpen, dan yang lainnya. Yang pertama ada abstraksi. Yang dimaksudkan yaitu sebuah ringkasan awal cerita dalam hikayat yang diperbolehkan ada atau tidaknya dalam sebuah teks hikayat. Terus ada orientasi, yaitu bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Terus yang ketiga ada komplikasi, yaitu masalah mulai bermunculan, mulai timbul masalah. Terus yang keempat ada evaluasi, di mana si konflik yang mengarah pada klimaks yaitu puncaknya masalah gitu, kejayaannya masalah gitu. Terus yang kelima ada resolusi, yaitu adanya solusi dalam cerita tersebut. Terakhir, yang keenam, ada koda. Koda ini adalah nilai atau pelajaran yang dapat diambil oleh si pembaca setelah membaca hikayat tersebut. Di sini juga ada unsur intrinsik hikayat, yang dimana unsur intrinsiknya itu
sama seperti unsur intrinsik yang lain gitu. Nah, yang pertama ada tema, yaitu gagasan sebuah cerita, gagasan si penulis dalam cerita tersebut gitu. Terus ada latar. Latar itu mengenai tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerita hikayat tersebut. Terus ada alur. Alur itu adalah jalinan peristiwa gitu. Ada alur maju, mundur, ataupun alur campuran. Di sini juga ada tokoh atau penokohan, yaitu pemeran atau gambaran watak tokoh gitu. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Nah, di sini juga ada sudut pandang. Sudut pandang ini yaitu pusat pengisahan dari mana sebuah cerita itu dikisahkan gitu. Terus ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini berhubungan dengan penulis. Penulis ini menggunakan gaya bahasa seperti apa gitu. Biasanya gaya bahasa ini ditentukan oleh pengaruh dari budaya-budaya sekitar. Terus yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang akan disampaikan gitu dari cerita tersebut oleh si pembaca setelah membaca tersebut, atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si pembaca. Nah, di sini ada kebalikannya gitu, dari unsur intrinsik menjadi unsur ekstrinsik gitu. Nah, di sini ada latar belakang agama, yaitu bagaimana dalam cerita tersebut itu menceritakan sebuah agama gitu. Terus juga ada adat, budaya, dan sebagainya. Bahwa dalam cerita hikayat tersebut biasanya itu menceritakan sebuah adat, sebuah budaya yang itu berpengaruh kepada lingkungan sekitar atau kepada si pembaca. Nah, yang terakhir ini ada jenis-jenis hikayat. Bahwa jenis hikayat itu dibagi menjadi dua, yaitu hikayat berdasarkan isi dan hikayat berdasarkan asal. Akan saya paparkan di slide selanjutnya. Nah, akan saya paparkan yang pertama itu hikayat berdasarkan isi. Yang pertama ada cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini yaitu cerita Indonesia yang berasal dari Indonesia yang diwarisi secara lisan, yaitu ucapan. Nah, yang kedua yaitu ada epos India, yaitu yang di dalamnya menceritakan kehidupan yang ada di India. Nah, yang ketiga yaitu cerita di Jawa, yaitu yang di dalamnya menceritakan cerita-cerita yang ada di Jawa dan bisa jadi pakai bahasa Jawa. Terus yang selanjutnya ada cerita Islam. Cerita Islam itu yang di dalamnya menceritakan agama Islam atau sejarah-sejarah Islam kayak gitu. Terus ada sejarah dan biografi. Nah, sejarah ini itu menyangkut umum gitu. Ada yang sejarah berdasarkan sejarah Islam atau sejarah negara atau sejarah kebudayaan yang lainnya. Terus di sini juga yaitu ada biografi, yaitu sebuah hikayat yang di dalamnya menceritakan seseorang. Nah, terus yang terakhir ini ada cerita berbingkai, atau cerita ini yaitu cerita Melayu Arab Persia. Jika berdasarkan asalnya yaitu dibagi menjadi 4, yaitu pertama Melayu asli, yang kedua ada pengaruh Jawa, yang ketiga adalah pengaruh Hindu India yang telah tadi saya paparkan, dan yang terakhir yaitu pengaruh Arab Persia. Sekian pemaparan materi tentang hikayat pada pertemuan kedua ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.